Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Juga tak lupa salawat berserta salam adalah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini saya di sini Aziz Fajar Kurnia, bersekolah di SMA PGRI Cibatu. Saya akan menyampaikan sesuatu hal yaitu yang berkaitan dengan Islam, yaitu dengan surat An-Nisa ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal mulasina sholata wal mutuna zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhiri ulaika sanuti ajran azima, yang artinya, tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apapun yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelumnya, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada hari akhir, yaitu yang dijelaskan di sini, yaitu kita sebagai umat Islam mesti percaya bahwa dari sebelumnya kita hidup ini sudah ada yang namanya keimanan. Apa itu iman? Yaitu iman itu adalah percaya, meyakini dengan setulus hati bahwasannya Allah itu ada. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak percaya akan kebenaran-kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya bagaimana kita menanggapi ayat di sini, yaitu kita harus benar-benar mendalami yang namanya dengan arti sebuah keimanan. Kita diciptakan lahir ke dunia, berarti kita itu telah mendapatkan takdir, yaitu kita lahir ke dunia. Di mana itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana lewat orang tua kita sehingga kita lahir. Dan sebelum itu Allah menciptakan umat-umat terdahulu yang belum percaya akan adanya agama Islam. Dahulu kala waktu zaman Nabi ada yang menyembah selain Allah. Apa? Menyembah berhala, menyembah patung, roh-roh, atau istilahnya nenek moyang dari dulu. Itu tidak baik itu. Karena apa? Sesungguhnya Allah meluruskan agama Islam, yaitu tepat. Untuk apa? Untuk prinsip hidup kita. Karena apa? Agama itu bisa menyelamatkan kita dari segala hal, yaitu dengan keimanan. Contohlah waktu dahulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang melihat bagaimana Tuhannya, itu tidak tahu. Beliau sampai apa? Sampai melihat ada matahari terbit, apakah itu Tuhan saya? Masih ragu. Ternyata pada malamnya matahari itu tenggelam dan akhirnya ada bulan. Dan Nabi Ibrahim berkata begini juga, apakah itu Tuhan saya? Ternyata itu reda lagi, setelah paginya gak ada lagi itu bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Masih ragu. Sebenarnya Tuhan saya itu yang mana? Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim setelah menelusuri berbagai hambatan untuk menemukan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sampailah turunkan wahyu-wahyu dari malaikat bahwasanya Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi dengan hati kita. Sehingga akhirnya dahulu kala
Nabi Ibrahim itu mempunyai ayah yang menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim tidak sampai menyembah berhala. Karena apa? Nabi Ibrahim percaya bahwa berhala itu adalah hanya buatan manusia dan disembah juga manusia, itu tidak ada gunanya. Nabi Ibrahim sampai pusing 7 keliling, guys. Kenapa? Karena menemukan Tuhan itu tidak gampang, ya. Seperti halnya kita harus meyakini adanya Allah dengan apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat yaitu kepada Rasul Allah. Yang kelima yaitu kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah qada dan qadar. Termasuk kita sudah hidup ini adalah qada dan qadar. Nah, iman kepada Allah yaitu Tuhan kita. Iman kepada malaikat yaitu malaikat yang hanya beribadah tugasnya kepada Allah. Terus iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk apa terlahir kitab? Yaitu untuk meluruskan umat manusia. Ada berapa kitab dahulu yang ada diturunkan? Yaitu yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga yaitu Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari kitab yang ketiga, dari Zabur, Taurat, Injil, itu disempurnakan lewat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus iman kepada Rasul Allah, yaitu ada 25 yang kita yakini, itu adalah tauladan kita. Sebenarnya ada banyak nabi dan rasul, tapi yang perlu kita yakinkan adalah dalam diri kita, yaitu ada 25 nabi dan rasul. Termasuk juga malaikat, hanya ada 10 yang kita ketahui. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Jibril, Israfil. Nah, terus yang kelima termasuk dalam surat An-Nisa ini, yaitu hari kiamat, yaitu bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah tempat sementara, tidaklah lama. Kenapa tidak lama? Karena hidup kita di sini hanyalah penipuan. Mestinya kita dalam diri kita berintrospeksi. Kenapa kita sebagai manusia harus beriman? Kenapa kita sebagai manusia harus benar-benar bertakwa? Apa itu takwa? Yaitu meyakinkan dalam diri kita. Yaitu takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa menyelamatkan kita dari segala hal. Termasuk kita dalam menunaikan sholat, menunaikan zakat. Semua itu adalah rukun Islam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun Islam itu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kepada hari akhir. Kenapa dunia ini penipuan? Karena dunia ini hanyalah titipan dan hanya sementara. Hanya tipuan belaka, guys. Kenapa? Karena semua yang ada di diri kita ataupun di alam apapun itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia, sebagai umat Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar yang namanya bertakwa, dengan percaya juga dengan iman, yaitu percaya bahwasanya semua hal yang telah diturunkan ke dunia ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dijelaskan di sini yaitu kepadamu Al-Quran. Ya, itulah guna Al-Quran. Kenapa Al-Quran berguna bagi kita? Yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Begitupun dengan hal-hal yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya, tapi disebutkan lewat Al-Quran. Nah, terus dalam surat Al-Asri dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling sehat menasihati dalam kesabaran dan saling sehat menasihati dalam ketaatan. Jadi semua itu kita harus pikirkan baik-baik ya. Jadi sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, saling sehat menasihati kita dalam kebaikan dan sehat menasihati dalam kesabaran. Kita kalau ada teman yang salah, kita harus memperingatinya, walaupun dalam diri kita juga masih ada hambatan untuk menjadi lebih baik, tapi kita berjuang juga bersama-sama untuk lebih baik lagi, seperti itu. Jangan sampai dibiarkan begitu saja teman kita maksiat, jangan sampai dibiarkan. Terlebih dahulu kita ingatkan dulu. Kalau memang susah dia, ya sudah, yang penting kita sudah mengingatkan, karena kewajiban kita itu saling mengingatkan. Terus
Jangan sampai kita juga lemah dalam hal keimanan. Jadi kita intinya adalah percaya dengan segala hal. Dan dalam surat An-Nisa itu dijelaskan kita harus percaya akan hari akhir. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia biasa juga. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.